Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Perkenalkan, saya Reni Susanti, mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan kepemimpinan propedeutik dalam sejarah pendidikan. Mana pada mata kuliah kepemimpinan pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Haji Asminri SAG MPD. Sebelum kita membahas terkait dengan kepemimpinan profetik dalam sejarah pendidikan Islam, terlebih dahulu kita membahas apa itu tentang kepemimpinan. Kepemimpinan itu diperlukan untuk mengarahkan, menggerakkan, dan mempengaruhi anggota kelompok agar tujuan bersama dapat tercapai. Dalam Islam, kepemimpinan tidak berhenti pada kemampuan manajerial, tetapi juga merupakan amanah moral dan spiritual. Jadi, pemimpin ini bertanggung jawab kepada manusia yang pimpinnya, sekaligus juga bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dalam kajian kepemimpinan propedeutik ini menjadi penting karena menawarkan teladan yang menyatukan efektivitas, akhlak, keadilan, serta kemaslahatan. Pada dasarnya, kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan posisi atau jabatan seseorang, tapi juga berhubungan dengan kemampuan untuk memberikan pengaruh positif kepada orang lain. Seorang pemimpin dituntut mampu menjadi teladan, membangun komunikasi yang baik, menciptakan suasana kerja yang kondusif, serta mengambil keputusan secara bijaksana. Oleh karena itu, kepemimpinan memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Dalam konteks organisasi, kepemimpinan menjadi faktor penting dalam mengelola sumber daya manusia. Pemimpin yang efektif tentu mampu memahami kebutuhan bawahannya, memberikan motivasi, serta mendorong anggota organisasi untuk bekerja secara optimal. Kepemimpinan yang baik juga dapat menciptakan rasa percaya diri, meningkatkan tanggung jawab, dan menumbuhkan komitmen terhadap tujuan organisasi. Di dalam pendidikan Islam, semua manusia ini adalah pemimpin. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hal ini tentunya juga diperkuat dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adli. Innallaha ni'ma ya'idukum bihi. Innallaha kana sami'an basir. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan suatu hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan dengan adil. Selanjutnya, kita membahas tentang kepemimpinan profetik dalam sejarah pendidikan Islam. Kepemimpinan profetik dalam sejarah pendidikan Islam adalah model kepemimpinan yang meneladani cara Nabi Muhammad SAW dalam membimbing, mendidik, mengarahkan, dan membentuk masyarakat. Jadi, kepemimpinan ini tidak hanya berorientasi pada keberhasilan administratif, tetapi juga pada pembentukan manusia yang beriman, berilmu, berakhlak, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi dalam kajian pendidikan Islam ini, kepemimpinan propedeutik itu biasanya dikaitkan dengan 4 sifat utama Rasulullah SAW. Apa saja 4 sifat tersebut? Yang pertama adalah sidik, kemudian yang kedua amanah, tabligh, dan fatanah. Dalam sejarah pendidikan Islam, kepemimpinan propedeutik ini sudah tampak sejak masa Rasulullah SAW.
ketika pendidikan Islam dimulai dari lingkungan rumah, kemudian berkembang ke Dar Al-Arkam sebagai pusat pembinaan awal umat Islam di Mekah. Tempat tersebut Nabi tidak hanya mengajarkan hafalan wahyu, tetapi juga membina pemahaman tauhid, ibadah, akhlak, keberanian moral, dan kesiapan para sahabat untuk menjadi generasi penerus. Jadi dalam pendidikan masa kini, ini menunjukkan bahwa kepemimpinan profetik ini berperan sebagai pendidik, teladan, memimpin spiritual, sekaligus penggerak perubahan. Beliau hijrah ke Madinah. Kepemimpinan profetik ini semakin terlihat melalui fungsi Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah, kemudian pusat pendidikan, musyawarah, pembinaan sosial, dan penguatan persaudaraan umat. Pola pendidikan yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersifat menyeluruh karena menyatukan aspek spiritual, intelektual, sosial, dan moral. Hal ini kemudian menjadi fondasi bagi perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Di dalam Islam, ilmu tidak hanya digunakan untuk kepentingan duniawi, tapi juga untuk kemaslahatan dan tanggung jawab moral. Jika nilai ini sering digunakan dalam kajian kepemimpinan profetik modern untuk menjelaskan bahwa pendidikan Islam itu harus melahirkan manusia yang cerdas, merdeka, berakhlak, dan dekat dengan Allah Subhanahu. Dengan demikian, kepemimpinan profetik dalam sejarah pendidikan Islam dapat dipahami sebagai pendidikan yang dimana kepemimpinannya itu menggabungkan keteladanan, moral, kecerdasan manajerial, kemampuan komunikasi, tanggung jawab sosial, dan orientasi spiritual. Jadi seorang pemimpin pendidikan Islam itu tidak cukup hanya mengatur suatu lembaga, tetapi juga harus menjadi contoh dari akhlak, kemudian membangun budaya ilmu, menumbuhkan kesadaran beragama, serta mengarahkan ke seluruh warga lembaga tersebut. Model kepemimpinan dalam Islam ini relevan diterapkan dalam madrasah, pesantren, sekolah Islam maupun lembaga pendidikan modern karena menempatkan pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya. Ini bukan hanya sekedar pencapaian akademik semata. Setelah kita membahas terkait dengan kepemimpinan profetik dalam sejarah pendidikan Islam, sekarang kita masuk kepada konsep dasar kepemimpinan dalam perspektif Islam. Apa saja konsep dasar kepemimpinan dalam perspektif Islam? Yang pertama itu adalah amanah. Amanah ini artinya pemimpin itu wajib menyampaikan kepada yang berhak dan menghindari penyalahgunaan. Yang kedua, pertanggungjawaban. Artinya setiap manusia adalah pemimpin dalam lingkupnya dan akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang ketiga adalah keadilan. Jadi keputusan itu harus adil, tidak berpihak, dan memperhatikan kemaslahatan masyarakat. Dan musyawarah, artinya pemimpin ideal itu membuka ruang dialog agar keputusan memberi manfaat lebih kuat. Tiga dimensi profetik dalam kepemimpinan Islam. Yang pertama itu adalah humanisasi, artinya menjadikan manusia itu memiliki martabat, empati, dan kepedulian sosial. Kemudian yang kedua ada namanya liberasi, ini artinya membebaskan manusia dari kebijakan, ketidakadilan, dan dalam yang pendidikan. Kemudian yang ketiga ada namanya transendensi, ini artinya menghubungkan kepemimpinan dengan nilai keimanan agar keputusan tidak lepas dari moralitas. Kemudian dasar-dasar dari kepemimpinan profetik dalam Islam. Dasar-dasarnya tentu saja itu bersumber dari Al-Quran, Sunnah, kemudian keteladanan Nabi, dan akhlak yang baik. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai teladan dalam kepemimpinan Islam. Beliau dikenal sebagai Al-Amin, yaitu sosok yang dapat dipercayai sejak beliau diangkat menjadi rasul. Dalam kepemimpinan beliau, yang paling
ditonjolkan oleh beliau adalah kejujuran, integritas, dan keadilan tanpa membeda-bedakan status sosial. Kemudian beliau juga mengutamakan musyawarah dalam urusan sosial dan kemasyarakatan. Anak yatim dan kelompok yang tertindas. Kemudian juga beliau menampilkan kerendahan hati dan kesederhanaan meskipun memiliki kedudukan yang tinggi. Dari pembahasan yang disampaikan tadi dapat kita simpulkan, yang pertama itu adalah kepemimpinan Islam merupakan amanah yang menuntut tanggung jawab kepada manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kepemimpinan profetik itu meneladani nilai kenabian, terutama keteladanan dari Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Demikianlah hasil penyampaian terkait dengan materi saya mengenai kepemimpinan profetik dalam sejarah pendidikan Islam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat tentunya untuk diri saya sendiri dan untuk orang lain. Dan saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.